Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 5. Karma Pencipta Sesungguhnya oleh Dr. Mentin Mon, BSc Hons Yangon, MSc PhD USA, Mahasaddhama Jotika Daja, penasehat pada Kementerian Urusan Agama, Profesor di Universitas Misionaris Agama Buddha Theravada Yangon. Penerbit Yayasan Hadaya Wattu hanya untuk kalangan sendiri. Cetakan kedua, Februari 2011, revisi. Bab 4, Bukti-bukti adanya kehidupan yang akan datang. Bagian B, Penyelidikan oleh Yang Mulia Mahamoggallana. Murid kepala dan tangan kiri Sang Buddha, Yang Mulia Mahamoggallana, paling menonjol dalam kemampuan supranatural di antara murid-murid Sang Buddha. Beliau sering mengunjungi alam-alam dewa dan juga alam-alam sengsara untuk mewawancarai makhluk dewa dan makhluk sengsara. 1. Beliau akan bertanya pada penghuni alam dewa, mengapa mereka bisa menikmati kemewahan besar yang menyenangkan? Setelah mempelajari perbuatan baik yang mereka lakukan dan kemewahan besar yang mereka nikmati, beliau akan turun ke alam manusia dan memberitahu orang tentang hal ini. Pada suatu saat, beliau melihat sebuah rumah mewah baru di alam Tawatingsa dan bertanya pada pemiliknya, bagaimana dia memperolehnya? Pemilik rumah mewah itu mengatakan, ketika pengikut awam kaya Wisakha mempersembahkan wihara Pubbarama pada Sang Buddha dan melimpahkan jasa, saya memuji perbuatan baiknya dan dengan sepenuh hati mengatakan, sadhu, sadhu. Perbuatan baik itu menyebabkan saya memperoleh rumah mewah ini. 2. Yang Mulia Mahamoggallana juga mengunjungi alam-alam sengsara. Beliau menanyakan pada makhluk sengsara itu, apa penyebab penderitaan mereka? Mereka memberitahu bahwa perbuatan tak bermoral telah mereka lakukan. Beliau kembali ke alam manusia dan memberitahu orang tentang hal ini. Dalam suatu cerita, ada seorang laki-laki yang mempunyai 2 istri. Dia memberikan perhatian yang lebih banyak pada istri mudanya yang lebih cantik. Istri tuanya menjadi iri, lalu mencuri baju dan kosmetik milik istri muda itu, sehingga dia tidak bisa mempercantik diri. Ternyata laki-laki itu masih mempunyai ketertarikan pada istri mudanya. Suatu malam, si istri tua menaburkan bubuk gatal di atas ranjang si istri muda. Ketika istri muda itu pergi tidur, dia merasa gatal di sekujur badannya dengan radang yang membengkak pada kulitnya. Dia menangis dan menderita sekali. Si istri tua meninggal tidak lama kemudian dan menjadi setan dengan kelahiran secara spontan. Dia menampakkan diri di depan si istri muda pada suatu malam ketika si istri muda itu sedang mandi. Dia tampak jelek sekali dan menakutkan si istri muda, sehingga dia sangat terkejut dan hampir pingsan. Saudariku, jangan takut. Aku kakak tuamu. Setelah kematianku, aku menjadi setan. Aku tidak mempunyai apapun untuk dimakan dan diminum. Aku tidak mempunyai pakaian karena aku mencuri bajumu yang indah. Kulitku bengkak meradang dan aku merasa gatal pada sekujur tubuhku karena aku sudah melakukan hal yang sama padamu. Tolong maafkan dan bantu aku. Tolong persembahkan makanan dan jubah pada sangga dan limpahkan jasa untukku, kata setan itu. Karma buruk dari kehidupan lampau seseorang bisa menyebabkan terlahir kembali menjadi setan yang tidak mempunyai apapun untuk dimakan, diminum, atau dipakai. Jika sanak saudaranya melakukan perbuatan baik dan melimpahkan jasa,
Dan jika setan sengsara itu bisa turut bergembira atas perbuatan baik itu dan dengan segenap hati mengatakan, "Sadhu, sadhu," karma baik yang dia dapatkan bisa membebaskannya dari keadaan sengsara dan bisa membuatnya memperoleh makanan, minuman, dan pakaian. Jadi, begitu kuat perbuatan buruk dan perbuatan baik. C. Kontak dengan yang sudah meninggal melalui medium yang mempunyai kekuatan psikis. Ketika beberapa orang meninggal, mereka mungkin menjadi makhluk halus. Makhluk halus maksudnya dewa yang tinggal di bumi yang termasuk dalam alam dewa Catumaharajika. Di antara para makhluk halus, dewa-dewa pelindung bumi, Bhuma Dewa, dan dewa-dewa pohon, Rukha Dewa, mempunyai tempat tinggal sendiri. Makhluk halus yang hidup dengan menderita di pohon, semak-semak, jurang, ngarai kecil yang curam, gua, terowongan, rumah tua yang tidak ditempati, dan kuburan disebut makhluk halus Bhuma Sinta. Mereka tidak mempunyai tempat tinggal sendiri. Mereka secara populer dikenal sebagai setan, iblis, raksasa, jin, dan lain sebagainya. Makhluk halus tanpa tempat tinggal ini adalah makhluk halus yang menderita. Mereka hidup tanpa kebahagiaan. Mereka juga disebut sebagai Winipatika Asura. Makhluk halus Winipatika kecil ada di jalan-jalan, di antara rumah, dan pada setiap sudut dan celah. Dia menjelajahi jalan-jalan dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari sisa makanan, ingus, lendir, riak, dan lain sebagainya. Mereka makhluk yang lebih rendah dari manusia. Mereka tidak bisa memasuki suatu tempat atau rumah tanpa izin dari pemiliknya. Mereka lebih unggul dari manusia hanya dalam satu aspek, yaitu mereka bisa membuat diri mereka tidak bisa kelihatan karena kekuatan karma mereka. Mereka bisa melindungi diri mereka dengan kekuatan ini agar tidak dirugikan oleh manusia. Sama seperti manusia yang berbeda dalam pangkat, status, dan sikap, makhluk halus juga berbeda dalam hal kemampuan, status, dan sikap. Jika seseorang meninggal dan menjadi makhluk halus, sikap dan perangai keduanya akan kurang lebih sama. Ada makhluk halus dengan sifat dasar baik yang ingin menolong manusia. Begitu pula, ada yang mempunyai sifat dasar jahat dan ingin memberi masalah pada manusia. Jika seseorang setelah meninggal terlahir kembali secara spontan sebagai makhluk halus atau setan atau peta, dia bisa melakukan kontak dengan keluarganya. Makhluk halus seperti itu dan setan yang bisa melakukan kontak dengan manusia adalah makhluk halus pelindung pohon, dewa pelindung bumi, makhluk halus Bhuma Sita, dan setan Paradatupa Jiwita yang hidup dekat dengan manusia. Oleh karena setan termasuk dalam alam nafsu indera yang sengsara, mereka lebih menderita daripada makhluk halus Bhuma Sita. Ada bermacam-macam setan, dan di antara mereka hanya Paradatupa Jiwita yang bisa melakukan kontak dengan manusia dan menerima pelimpahan jasa ketika keluarganya melakukan pelimpahan jasa untuk mereka. Makhluk halus Bhuma Sita dan setan bisa dilahirkan secara spontan atau kelahiran kembali secara spontan, atau mereka bisa dikandung dalam rahim ibu mereka dan dilahirkan pada waktunya seperti manusia, atau kelahiran kembali setelah dikandung di rahim. Ketika mereka dilahirkan kembali secara spontan, jasmani mereka terbentuk sebagian besar dari materi halus hasil karma. Jadi mereka tidak bisa dilihat atau disentuh oleh manusia. Mereka yang mempunyai kemampuan rendah
tidak bisa membuat diri mereka terlihat. Tetapi mereka yang mempunyai kemampuan tinggi bisa membuat diri mereka terlihat. Walaupun mereka menjelajahi jalan-jalan dan setiap sudut dan celah, mereka tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Tetapi, jika kita berlatih mengembangkan konsentrasi benar atau persepsi di luar indera biasa, extrasensory perception, kita bisa melihat mereka. Selain itu, ada orang di dunia yang diberkahi kekuatan psikis sejak lahir yang bisa melihat makhluk halus dan setan dan berkomunikasi dengan mereka. Beberapa orang yang terkenal dengan kekuatan psikis adalah Nyonya Leonora Piper dan Dr. Elizabeth Kubler-Ross di USA dan Nyonya Estelle Roberts di Inggris. Nyonya Leonora Piper, seekor gagak putih dan seorang dermawan. Nyonya Leonora Piper menikah dengan William Piper saat berumur 22 tahun. 3 tahun kemudian, dia melahirkan seorang anak perempuan. Tidak lama kemudian, sebuah luka lama mulai menimbulkan masalah. Dia berkonsultasi dengan seorang buta yang mempunyai kemampuan persepsi di luar indera biasa. Dia pingsan ketika sedang diperiksa oleh orang itu. Minggu depannya, Nyonya Piper menghadiri pertemuan rutin orang itu, di mana dia berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal. Nyonya Piper jatuh dalam kondisi terhipnosis. Dia bangun, mengambil kertas tulis dan pensil dari meja, menulis sesuatu dengan cepat, dan memberikan kertas itu pada seseorang di lingkaran itu. Ketika dia sadar kembali, orang itu berterima kasih padanya karena telah memberikan sebuah pesan dari anaknya yang sudah meninggal. Sejak saat itu, dia menjadi seorang medium yang membuat hubungan antara makhluk halus dan bekas keluarga makhluk halus itu. Dalam berkomunikasi dengan alam makhluk halus, satu pembimbing makhluk halus kemungkinan mengendalikan lidah Nyonya Piper untuk mengucapkan kata-kata yang diinginkan makhluk halus untuk diucapkan olehnya, atau makhluk halus itu kemungkinan mengendalikan tangan Nyonya Piper untuk menulis secara otomatis apa yang alam makhluk halus itu ingin komunikasikan. Begitulah 3 makhluk dari alam makhluk halus bisa mengirimkan pesan melalui Nyonya Piper pada saat bersamaan. Yang satu mengendalikan tangan kanan untuk menulis secara otomatis, yang lain mengendalikan tangan kiri untuk menuliskan pesan, dan yang ketiga mengendalikan lidah untuk mengucapkan suatu pesan. Pada saat itu, Nyonya Piper berada dalam keadaan terhipnosis tidak sadar sama sekali. Filsuf Amerika yang terkenal di dunia, William James, profesor psikologi pada Universitas Harvard, mengawasi hubungan Nyonya Piper selama 1,5 tahun dan mempelajari persepsi di luar indera biasanya. Dia membuat pernyataan sebagai berikut. Jika Anda mau membuktikan salah pernyataan bahwa semua burung gagak adalah hitam, Anda tidak perlu berusaha menunjukkan bahwa semua burung gagak adalah tidak hitam. Anda hanya perlu menemukan seekor burung gagak putih. Jika Anda bisa memperlihatkan seekor burung gagak putih, maka pernyataan bahwa semua gagak adalah hitam adalah salah. Burung gagak putih yang saya temukan adalah Nyonya Piper. Ketika dia dalam keadaan terhipnosis, dia bisa melihat, mendengar, dan mengetahui apa yang biasanya tidak dilihat, didengar, dan diketahui. Nyonya Piper diundang ke Inggris beberapa kali. Fisikawan terkenal Inggris, Sir Oliver Lodge, mengatur kontak lingkaran Nyonya Piper di rumahnya. Dia sering mengagumi Nyonya Piper yang karenanya dia menjadi percaya akan kehidupan yang akan datang. Nyonya Piper meramalkan bahwa anak laki-lakinya, Raymond, akan mati pada Perang Dunia Pertama. Ramalan itu menjadi kenyataan.
Nyonya Piper meninggal tahun 1950. Ketika anak perempuannya menulis sebuah buku tentangnya, Sir Oliver Lodge menulis di pendahuluan sebagai berikut. Nyonya Piper adalah dermawan yang hebat untuk kemanusiaan. Dia sudah banyak melakukan kebaikan untuk orang lain dengan kemampuan persepsi di luar indera biasa. Dia menenteramkan kesedihan dan kekhawatiran banyak keluarga yang hancur dengan membantu mereka berkomunikasi dengan orang yang meninggal yang mereka cintai. Dia membuat jelas dengan cara yang paling praktis dan cara yang tepat bahwa ada kehidupan yang akan datang setelah kematian. Dia juga menciptakan kesempatan pada ilmuwan untuk menyelidiki sifat alam dan kekayaan pikiran di luar jasmani. Stanley Roberts dan makhluk halus awan merah. Stanley Roberts dari Inggris bisa melihat makhluk halus dan berkomunikasi dengan mereka sepanjang hidupnya sejak kecil. Dia membantu orang untuk berkomunikasi berkali-kali dengan keluarga mereka yang sudah meninggal dari tahun 1925 sampai 1970. Ketika dia keluar rumah, dia bisa melihat makhluk halus di jalan-jalan. Ini seperti bertemu banyak orang pada jalan yang ramai pada perempatan tempat perdagangan. Setiap orang pergi sendiri-sendiri. Setelah melihat makhluk halus berkali-kali, pemandangan itu menjadi biasa dan wajar. Stanley Roberts menikah saat berumur 18. Dia melahirkan 3 anak dan kemudian suaminya terbaring dengan penyakit kronis. Dia harus merawat suaminya yang sakit dan juga anaknya, dan dia harus bekerja membiayai keluarga. Jadi dia harus melalui banyak kesulitan dan banyak penderitaan. Ketika suaminya meninggal, dia datang padanya dalam bentuk makhluk halus selama 3 hari berturut-turut. Dengan muka sedih, makhluk halus itu memanggilnya untuk pergi bersamanya. "Bagaimana saya bisa pergi bersamamu?" dia bertanya. "Kamu meninggallah dan ikutlah pergi bersamaku," kata makhluk halus itu. "Saya tidak boleh mati, saya harus membesarkan anak-anak." Makhluk halus itu tidak mengatakan apa-apa lagi dan pergi dengan sedih. Pada hari sebelum hari pemakaman, makhluk halus itu datang lagi dan minta maaf padanya. "Saya tidak mengerti, saya tidak memerlukanmu lagi. Kamu tidak perlu datang pada saya lagi. Saya bisa hidup sendiri. Apa yang kamu katakan benar. Setiap orang hidup di alam makhluk halus setelah meninggal dari alam manusia. Ini sangat mengejutkan. Seperti kamu yang hidup setelah meninggal, semua orang yang meninggal juga hidup setelah kematian mereka di alam manusia. Saya harus memberitahukan orang tentang hal ini sehingga seluruh dunia mengetahuinya," kata Stanley Roberts. Pada waktu itu, Stanley Roberts berumur 30 tahun. Dia menikah dengan Arthur Roberts 1 tahun berikutnya. Dia tidak perlu bekerja lagi, sehingga dia mempunyai lebih banyak waktu berpikir tentang makhluk halus yang datang padanya. Dia juga menghadiri secara rutin pertemuan spiritual antara keluarga yang masih hidup dengan makhluk halus yang mereka cintai melalui seorang medium yang mempunyai kemampuan persepsi di luar indera biasa. Medium-medium itu memberitahu Stanley Roberts, "Kamu juga seorang medium? Kamu mempunyai banyak hal untuk dikerjakan. Ketika alam makhluk halus memilihmu dan memberimu tanggung jawab, jangan menolak untuk menerimanya." Stanley Roberts ingin menggunakan kemampuan persepsi di luar indera biasanya untuk manfaat orang lain. Suatu malam, dia duduk sendirian di kegelapan untuk melakukan kontak dengan alam makhluk halus. Dia kemudian mendengar suara yang diucapkan dalam bahasa Inggris dengan baik sekali dan tepat. "Saya datang untuk melayani dunia. Saya akan bekerja denganmu." "Siapakah kamu?" kata Stanley Roberts. "Kamu mengenalku sebagai awan merah.
Saya akan menjadi makhluk halus pembimbingmu, jawab suara itu. Pada saat itu, muncul sebuah kepala laki-laki berkulit hijau yang dikelilingi cahaya, mata gelap, jenggot tipis berwarna gelap. Awan merah terpelajar dan kuat. Dia melayani sebagai makhluk halus pembimbing dan pelindung Estelle Roberts selama lebih dari 50 tahun. Dalam bekerja sama dengan Estelle Roberts, dia menunjukkan keberadaan alam makhluk halus kepada orang-orang dengan cara yang praktis dan cara yang indah. Dia juga menyembuhkan banyak pasien dari penyakit kronis mereka. Dia juga menunjukkan perbedaan antara alam makhluk halus dan dunia fisika yang dikenal oleh ilmuwan dengan cara yang mengejutkan. Sebagai contoh, seminggu setelah bertemu awan merah, Estelle Roberts mengundang suaminya Arthur duduk di depannya di ruang yang gelap. Mereka duduk di kursi saling berhadapan muka. Dengan cepat, lampu sorot berwarna emas jatuh ke Estelle Roberts langsung dari atas seperti sinar lampu sorot jatuh pada seorang penari di panggung. Reaksi Arthur sangatlah cepat. Dia mengatakan, "Estelle, di mana kamu? Kemana kamu pergi?" "Saya duduk di depanmu. Saya tidak pergi kemana-mana." "Tidak mungkin. Tidak kelihatan seseorang di kursimu. Saya bisa melihat lantai dan sandaran kursimu." "Jika demikian, kamu hitung lubang di alas duduk kursi rotan itu." Arthur membungkuk dan menyentuh lubang di alas duduk kursi dengan jari telunjuknya. Dia tidak menyentuh Estelle Roberts. 28 lubang dalam satu baris, jawab Arthur. Tak lama kemudian, sinar lampu sorot itu mendadak hilang. Estelle dan Arthur duduk seperti sebelumnya dalam kegelapan. Arthur segera menyalakan lampu ruangan dan menghitung lubang di alas tempat duduk. Jumlahnya benar-benar 28 dalam satu baris. Beberapa tahun kemudian, Estelle Roberts menjadi terkenal. Seorang tukang foto mengambil potret Estelle Roberts duduk di sebuah kursi. Ketika film itu dicuci, hanya ada kursi kosong. Tetapi Estelle Roberts tidak ada di kursi itu. Pesan rahasia antara dua kekasih. Pada suatu hari, seorang gadis hadir di pertemuan spiritual Estelle Roberts. Dia ingin melakukan kontak dengan kekasihnya yang baru saja meninggal dalam kecelakaan. Makhluk halus kekasihnya segera tiba dan memberi sebuah pesan pada Estelle Roberts berkali-kali. Estelle Roberts ragu-ragu memberitahukan pesan itu sehingga dia bertanya pada gadis itu, "Apakah kekasihmu menggunakan kata-kata kasar?" "Tidak, apa yang dia katakan?" "Dia berbicara berulang-ulang, sepertinya bukan dia." "Benarkah?" "Hahaha, itu adalah sebuah pesan terkenal dari pertunjukan Bernard Shaw ketika kekasihku dan aku bersama. Kami sepakat menggunakan pesan itu untuk memberitahukan yang masih hidup jika salah satu dari kami meninggal." Makhluk halus yang lahir kembali dengan cara spontan bisa mengingat kehidupan lampau dan kekasihnya. Mereka masih mencintai kekasihnya dan mengikuti mereka kemana mereka pergi. Estelle Roberts mengamati bahwa watak, tingkah laku, dan cara mereka berbicara tidak berubah. Masih bisa mengingat dari alam makhluk halus. Anak bungsu laki-laki Estelle Roberts, Terence Roberts, tidak percaya pada persepsi di luar indera biasa, dan dia tidak mau mendengar tentang alam makhluk halus. Estelle ingin dia mengetahui kehidupan yang akan datang ketika orang meninggal, tetapi dia tidak mau mengatakannya dengan cara memaksa. Ketika Terence berumur 20 tahun, dia menjadi perwira muda di Angkatan Udara. Pada suatu malam minggu, dia pulang ke rumah dengan seorang gadis untuk bertemu dengan ibunya. Ketika mereka berbicara di ruang tamu, Estelle Roberts secara sepintas mengatakan pada anaknya dengan memanggil Terry, "Terry, seorang temanmu berdiri di sebelahmu." "Benarkah? Siapakah namanya?"
Terence menganggapnya sebagai canda dan menjawab dengan main-main. Namanya Jimmy McFarlane. Apakah kamu punya teman dengan nama itu? Oh ya, apakah dia meninggal? Dia meninggal setahun yang lalu. Kenapa dia terus memanggilmu Teddy? Benarkah? Oh Tuhan, aku sudah bertahun-tahun tidak dipanggil Teddy. Hanya Jimmy yang memanggilku begitu. Ketika kami pelajar sekolah, aku memelihara 3 atau 4 ekor katak karena aku menyukainya, sehingga dia memanggilku Teddy. Mami, apakah kamu mendengar dia memanggilku Teddy? Bagaimana aku bisa tahu kalau dia tidak memanggilmu begitu? Bagaimana dia meninggal, Mami? Dia bertugas di Angkatan Laut. Saat Perang Dunia Kedua, ketika kapal mereka berlabuh di Scotland, pesawat musuh membom kapal mereka dan dia terlempar ke laut. Dia tenggelam di laut. Dia mengatakan bahwa ibunya masih hidup di rumah tua mereka. Terence tiba-tiba bangun dan memegang tangan teman perempuannya. Mari kita pergi ke Ibu Jimmy. Saya tahu tempatnya. Mereka kembali 2 jam kemudian. Mereka sudah berbicara dengan Ibu Jimmy dan mereka mengetahui bahwa apa yang Estelle Roberts katakan adalah benar. Terry, temanmu Jimmy meninggalkan sebuah pesan untukmu. Kamu perhatikan jam 9 pagi hari Senin. Dia akan menunjukkan padamu beberapa tanda yang bisa kamu ingat, kata Estelle Roberts. Pada hari Senin, Terence harus melapor diri bertugas di kantornya. Tetapi dia tertidur, sehingga dia terburu-buru melewati sebuah lapangan gereja untuk melapor diri tepat waktu. Pada saat itu, tepat lonceng menara berbunyi 9 kali. Terence membungkuk sedikit ketika melewati sebuah dahan rendah pohon cemara. Topinya menyangkut pada dahan itu dan terlempar ke tanah. Ketika Terence mengambil topinya, dia teringat pesan Jimmy. Pada saat yang bersamaan, dia juga teringat bahwa Jimmy terbiasa menjatuhkan topi sekolahnya pada hari-hari sekolah mereka. Oh, temanku Jimmy, kamu masih ingat saya dari alam makhluk halus. Komunikasi antara publik dengan keluarga yang meninggal. Lebih dari 50 tahun, Estelle Roberts memberikan pelayanan pada umum untuk membantu mereka berkomunikasi dengan keluarga yang meninggal dari alam makhluk halus. Komunikasi publik dengan yang sudah meninggal dilakukan di suatu aula publik yang terbesar di Inggris dan juga Eropa dan Ireland. Beribu-ribu orang biasanya memadati aula publik itu untuk mendapatkan kesempatan berkomunikasi dengan keluarga mereka yang sudah meninggal. Berita tentang waktu pertemuan publik untuk berkomunikasi dengan yang meninggal biasanya diumumkan sebelumnya di jurnal-jurnal dan surat kabar, sehingga orang datang memadati aula publik itu pada hari yang ditentukan. Banyak makhluk halus keluarga mereka datang pada tempat berkomunikasi itu. Estelle Roberts pergi ke aula itu 1 jam sebelum acara dan melakukan kontak dengan alam makhluk halus. Saya datang ke sini untuk menjembatani antara kamu dan keluargamu yang masih hidup. Saya akan membantu kamu berkomunikasi dengan mereka. Tolong, kamu semua juga membantu saya. Makhluk dari alam makhluk halus juga ingin berkomunikasi dengan keluarga mereka. Mereka ingin memberitahu keluarga mereka bahwa mereka tidak meninggal dan mereka masih hidup. Mereka ingin menghentikan kesedihan dan kekhawatiran orang tua dan keluarga mereka. Mereka sudah mencoba melakukan kontak dengan keluarga mereka, tetapi mereka tidak bisa. Jadi, mereka sudah menunggu kesempatan emas ini untuk berkomunikasi dengan keluarga mereka melalui seorang medium. Waktu berkomunikasi telah tiba. Anggota dari Dewan Pengurus dan Estelle Roberts mengambil tempat duduk mereka. Pertemuan spiritual dimulai dengan berdoa. Setelah itu, seorang anggota Dewan Pengurus yang terkemuka memberikan kata sambutan. Estelle Roberts berjalan ke depan panggung, memegang mikrofon di tangannya.
makhluk dari alam makhluk halus yang tidak kelihatan mengelilinginya, memohon dengan sangat padanya untuk membiarkan mereka berkomunikasi dengan orang tua mereka. Estelle harus meminta mereka berbicara satu persatu. Hadirin menunggu dengan pengharapan besar. Estelle Roberts menunjukkan tangan kanannya kepada hadirin dengan mengatakan di mikrofon, "Molly Johnson, anak perempuanmu Leslie memberikan sebuah pesan untukmu. Ibu, kamu melihat foto saya dan menangis pagi ini. Saya sedih melihatmu menangis. Saya bersamamu. Saya tidak mati. Saya hidup. Saya berbicara denganmu, tetapi kamu tidak mendengar saya. Ibu, tolong jangan menangis lagi." Nyonya Molly Johnson sangat gembira mendengar pesan itu. Estelle Roberts mengumumkan lagi, "Tuan Harrison, saya mempunyai pesan untukmu dari anak laki-lakimu Johnny. Dia mengatakan dia meninggal karena kecelakaan sepeda motor. Inilah pesannya. Ayah dan ibu, saya sangat menyesal membuatmu tidak bahagia dengan kecelakaan saya. Ini terjadi begitu cepat sehingga saya tidak bisa menghindarinya. Tetapi saya tidak mati. Saya masih hidup. Jangan mengkhawatirkan saya. Saya mempunyai apapun yang saya butuhkan. Jangan simpan sepeda motor itu. Saya sekarang bisa lebih cepat dari sebuah sepeda motor." Beberapa pesan singkat, beberapa panjang, dan beberapa tidak jelas. Hanya orang yang bersangkutan yang bisa mengerti. Orang yang menerima pesan sangat gembira meneriakkan kata-kata terima kasih kepada Estelle Roberts. Pertemuan spiritual itu berlangsung kurang lebih 1 jam. Kemudian, pembimbing makhluk halus, awan merah, mengingatkan Estelle Roberts untuk menghentikan pertemuan itu. Dia selalu mengawasi situasi dengan seksama dan dia tidak mau Estelle Roberts terlalu terbebani dan merugikannya. Ketika Estelle Roberts mengumumkan bahwa waktunya sudah selesai untuk pertemuan spiritual itu, banyak orang di antara hadirin dan banyak makhluk dari dunia makhluk halus merasa frustrasi karena mereka tidak mempunyai kesempatan untuk berkomunikasi hari itu. Adalah berita bagus mengetahui bahwa ketika manusia meninggal dan terlahir di alam makhluk halus, mereka masih mengingat dan mencintai orang tua dan keluarga mereka di alam manusia. Baiklah, saya akhiri part 5 ini. Pada part 6 masih dari bab 4, yaitu bukti-bukti adanya kehidupan yang akan datang. Dan saya akan mulai membacakan bagian D, kontak langsung dengan orang meninggal. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang